Yo minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 89. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari pertemuan Satoda Sensei dengan Kanaguri, di mana Kanaguri yang telah membunuh guru yang menyerangnya pada chapter lalu, lantas bersemangat dengan tema Japanese horror dari film yang dibuatnya ketika melihat Satoda Sensei. Dia bermonolog bahwa di ujung sebuah lorong ada seorang wanita paruh baya dengan wajah yang pucat. Langkah kakinya sama sekali tidak terdengar, hingga membuat pemuda itu ketakutan. Dalam situasi hening yang mencekam, hanya suara detak jantungnya lah yang terdengar begitu kencang. Siapa sangka Satoda Sensei langsung berjalan untuk menyerang leher Kanaguri dengan senjata tajamnya. Namun, dengan refleks yang cepat, Kanaguri menghindar meskipun dia tetap mendapatkan luka di bahunya. Satoda Sensei lalu menggapai tangan kanan Kanaguri dan langsung melemparkannya keluar gedung. Kanaguri lantas mendarat di atas rumah kaca, tetapi Satoda Sensei melompatinya sehingga keduanya terjatuh tepat di dalam rumah kaca. Satoda Sensei tampak menduduki Kanaguri sembari menikamnya. Meskipun Kanaguri masih tersenyum santai karena menangkis menggunakan papan film. Kanaguri mengatakan bahwa dia telah mengingatnya. Etsuko Satoda adalah orang yang menolak tawaran bergabung ke Order dan memilih menjadi pengajar di akademi. Dulu, Kanaguri pernah membuat film tentangnya bertema fiksi. Satoda Sensei menjawab, jadi Kanaguri adalah si keparat yang hobi berkeliling membuat film kehidupan pembunuh bayaran. Kalau begitu, ini akan menjadi film kelanjutannya. Kanaguri pun bergerak menjauh dan menyatakan bahwa dia tidak akan membuat film kelanjutannya. Menurutnya, keindahan sebuah film adalah bagaimana caranya merangkum sebuah cerita ke dalam video berdurasi 140 menit. Satoda kembali menyerang Kanaguri dan menanyakan apa alasannya Kanaguri sebagai pembunuh bayaran datang ke akademi. Kanaguri menjawab bahwa dia bukanlah pembunuh bayaran. Dia adalah pembuat film genre pembunuhan. Kanaguri tidak memiliki kemampuan membunuh ataupun menggunakan senjata. Satu-satunya yang dia punya adalah bakat dalam membuat film. Ketika Satoda Sensei menarik tangan Kanaguri yang sedang memegangi kamera, Satoda Sensei terkejut karena dia sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Ternyata Kanaguri tidak akan membiarkan tangannya bergetar saat memegang kamera. Apalagi ini adalah syuting film kelas atas. Kanaguri pun mengambil jarak untuk merekam Satoda Sensei dan sudah berada di belakang Satoda Sensei untuk kemudian dihajarnya dengan papan film. Beralih pada Sakamoto dan Akira yang merasa suasana akademi sepi. Namun mereka sadar jika lawannya adalah komplotan slur yang tidak bisa diremehkan. Mereka perlu mengamankan database sebelum musuh menemukannya. Akira dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Itu karena Shin punya senjata baru dan telah menjadi lebih kuat. Apalagi mereka telah banyak belajar dari Satoda Sensei sebagai pengajar yang hebat. Sakamoto menjelaskan bahwa Satoda Sensei adalah guru yang mengutamakan keselamatan murid-muridnya. Dia bukanlah pembunuh bayaran biasa. Bahkan sering membantu Sakamoto dan Akao saat mereka masih menjadi seorang murid di akademi. Mendengar nama Rion Akao, Akira berharap bisa bertemu dengannya lagi. Ekspresi Sakamoto pun berubah dan ingin mengatakan sesuatu terkait Rion Akao. Sesaat sebelum Sakamoto mau menceritakannya, pengumuman aneh pun terdengar. Namun ketika suara tepuk tangan terdengar, Akira terhipnotis untuk mencari dan menghancurkan database.
Sakamoto lantas menampar Akira agar tersadar. Ketika Akira telah tersadar namun kesakitan pada pipinya, mereka pun langsung terkejut ketika gerombolan orang yang terhipnotis berkumpul untuk mencari database. Membuat Sakamoto merasa mereka seperti dicuci otaknya, persis yang terjadi pada Amane. Jelas sekali ini adalah ulah dari komplotan Slur. Sakamoto dan Akira lantas melompati gerombolan itu karena mereka harus cepat sampai di ruang tukang kebersihan. Mereka akan mengambil jalan pintas melalui Departemen Poison. Sementara di ruang broadcasting, klub Jam yang telah dikalahkan namun berhasil merebut mikrofon mengetahui bahwa semua orang langsung terhipnotis saat dia menepukkan tangannya. Rasanya seperti dunia tunduk padanya. Kedua pembunuh bayaran yang mengalahkan klub Jam kini telah terhipnotis juga. Mereka merasa tidak enak menginjakkan kakinya di kepala seseorang. Mereka membencinya. Sejak klub Jam menepukkan tangannya, tubuh mereka bergerak dengan sendirinya. Apa yang sebenarnya klub Jam lakukan pada tubuh mereka? Tetapi klub Jam yang merasa senang ketika seseorang menyiksa tubuhnya, kini dia tidak merasakannya. Padahal klub Jam ingin dihajar dan menangis memohon ampunan. Klub Jam lalu menepuk tangannya sehingga tubuh kedua pembunuh bayaran tadi kembali normal. Klub Jam pun segera pergi dari tempat itu. Dia ingin mencoba rasa sakit lainnya, sesuatu yang mampu membuat sarafnya gemetar. Sementara itu, Kanaguri sudah menyadari jika klub Jam sudah memulai aksinya. Lalu Satoda Sensei tampak mendapatkan beberapa luka, termasuk pada mata kanannya. Kanaguri memprotes, berapa kali lagi mereka harus mengulang adegan ini? Satoda Sensei menjawab, tidak peduli berapa kali pun jumlahnya, selama bisa melindungi murid-murid akademi. Namun siapa sangka, para murid akademi yang telah terhipnotis menerobos masuk ke dalam rumah kaca. Mereka terus berbicara seperti zombie, mempertanyakan di mana database-nya dan mereka harus segera menghancurkan database-nya. Melihat itu, Satoda Sensei mulai panik dan menyuruh mereka untuk segera menjauh dari tempat itu, membuat Kanaguri memperlihatkan senyum jahatnya. Di saat yang sama, Sakamoto dan Akira yang masih berlari untuk segera ke ruang tukang kebersihan lalu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Kanaguri menyerang Satoda Sensei dengan serangan fatal tepat di lehernya ketika Satoda Sensei mengorbankan dirinya demi melindungi para murid akademi. Sontak, keduanya sangat terkejut dan tidak mempercayainya. Nah, minasan, apakah Satoda Sensei akan mati? Dengan ini, Sakamoto dan Akira pasti akan bertarung melawan Kanaguri. Kita lanjut saja yuk ke video selanjutnya. Dah.